Praise the Lord. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang setia. Amin, saudara. Praise the Lord. Saya percaya kita bisa mulai hari ini dengan membuat deklarasi bahwa Tuhan itu baik. God is good. All the time. God is good. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita di dalam keadaan apapun. Amin. Saya percaya Tuhan beserta dengan kita, dan pada saat kita welcome, pada saat kita menyambut Dia di dalam hidup kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memimpin setiap langkah kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Kita bisa berkenan bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita baik atau bagaimana, bukan karena kita itu udah suci benar, tapi kita disucikan karena Tuhan Yesus. Kita bisa dibenarkan bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus. Kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan mulai membacakan ayat dari firman Tuhan. Seperti Anda ketahui bahwa tema kita tahun 2021 ini adalah expectation, dan dalam bahasa Indonesianya pengharapan atau harapan. Amin. Jadi saya akan bacakan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan itu plan atau rencana, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan atau rencana atau plan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari firman ini aja kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan rencana buat setiap saudara. Dan setiap saudara dipersiapkan untuk rencananya Tuhan yang besar. Tuhan punya rencana buat kita semua. Walaupun kita nggak ngerti, Tuhan sudah punya rencana. Walaupun kita mungkin nggak tahu, tapi Tuhan punya rencana. Amin. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Saya garis bawahi di situ, expected end. Yang akhirnya, ujungnya, ya, itu Anda bisa harapkan. Waktu di dalam perjalanan mungkin nggak kelihatan ada harapannya. Tapi di ujungnya, oh ini begini toh. Minggu lalu saya sudah mulai memberikan beberapa fondasi, dan saya akan menyambungnya dengan judul hari ini, menjalani ekspektasi Anda. Menjalani, journeying in your expectation, di dalam perjalanan. Jadi expectation, pengharapan atau harapan, nggak terjadi seketika, tapi kita menjalani dengan setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Engkau adalah Tuhan yang punya rencana, rencanamu itu rencana yang baik buat kami semua, buat kami yang hadir di sini maupun saudara-saudari kami yang mendengarkan melalui online. Tuhan, rencanamu baik buat semua orang, ya Tuhan. Rencanamu baik buat semua orang, karena Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi dunia, ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau bicara kepada kami. Coba saudara doa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku buka hati, bicara kepadaku, dan rubah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Jadi judul hari ini adalah menjalani ekspektasi Anda. Dan
ekspektasi adalah sesuatu yang perlu kita harapkan terus karena pengharapan atau harapan itu bisa memberikan kita motivasi. Harapan bisa memberikan kita energi. Harapan bisa membuat kita ada semangat untuk hidup. Ada semangat, ada fighting spirit. Kita bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena ada harapan. Apa yang terjadi di Amerika beberapa hari yang lalu menjelang Januari tanggal 6 membuat banyak orang itu bertanya-tanya, kenapa ini terjadi demikian? Saya mendapat cukup banyak orang yang WA saya, teks saya, email saya, bukan hanya dari Amerika tapi juga dari luar negeri. Wah, kok Amerika bisa begini ya? Kok Amerika bisa terjadi seperti ini? Nggak pernah bayangkan ini terjadi di Amerika. Ini adalah sesuatu yang benar-benar nggak pernah kita bisa bayangkan, saudara. Sesuatu yang parah, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bukan hanya seperti yang saya sudah katakan berulang kali, apa yang kita doakan selama ini, bukan hanya sekedar untuk satu orang atau satu partai, untuk kemenangan satu orang atau satu partai, tapi lebih daripada itu, saudara, kita berdoa supaya rencana Tuhan terjadi untuk Amerika. The purpose of God for our nation. Amen. Kita doakan. Jadi bukan hanya sekedar itu, saudara. Kita berdoa juga supaya kita mau supaya gereja kita ini disebut rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Jadi saudara, kalau bicara mengenai harapan kita di dalam Tuhan. Kita nggak bisa menaruh harapan kepada seseorang atau partai, atau situasi, atau koneksi, atau apa yang kita miliki. Satu hari bisa hilang, satu hari Anda bisa dikecewakan, satu hari Anda bisa, apa yang Anda punya bisa berkurang atau bahkan lenyap, saudara. Bahkan kita sendiri, hidup kita sendiri ini, Amsal mengatakan manusia itu seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap, ya. Jadi harapan kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani pengharapan yang ada kalanya nggak langsung terjadi. Kita maunya langsung terjadi, betul ya? Saya juga begitu, saudara. Kalau sudah mengharapkan dan berdoa, apalagi kalau sudah ada di dalam Alkitab, sudah ada janjinya Tuhan ya, kita rasanya tinggal klaim aja, lalu besoknya langsung mau dapat. Ternyata nggak begitu, saudara. Ternyata ada perjalanan, ada hal-hal yang bisa Tuhan langsung jawab, ada hal-hal yang Tuhan mau kita bisa menjalani, melalui semuanya itu, melalui. Jadi firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-42 dituliskan, though you walk through the water, you shall not be drowned. Walaupun Anda melalui air, engkau tidak akan tenggelam. Walaupun engkau melalui, though you walk through the fire, katakan through the fire, you shall not be burned. Jadi supaya kita bisa mengalami breakthrough, kita harus go through. Kalau kita mau mengalami terobosan, kita harus melalui, ya. Oke, puji Tuhan. Saya hari ini ada 2 poin saja, nggak banyak-banyak, hanya ada 2 poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama, ternyata bahwa di dalam hidup ini selalu ada aja kendala di dalam setiap ekspektasi. Siapapun Anda, apapun Anda sudah terima Tuhan atau belum, Anda sudah ke gereja atau belum, di dalam kehidupan, di dalam ekspektasi Anda, bukan hanya soal negara, bukan hanya soal politik, tapi dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apa yang pekerjaan Anda, selalu kalau ada harapan, ada aja. Bisa ada kendalanya, bisa ada obstacle-nya, bisa ada rintangannya. Bagaimana harapan Anda setelah Anda mengikut Yesus? Ya, apakah Anda harapkan bahwa semuanya akan smooth? Anda nggak akan mengalami persoalan sama sekali di dalam hidup Anda. Nggak ada tantangan, semuanya akan menjadi convenient. Nggak perlu kerja, nggak perlu melakukan bagian Anda. Dan Anda bisa mendapatkan apa aja yang Anda mau.
Semua orang seneng sama saudara. Semua orang, nggak ada orang yang nggak suka sama saudara. Saudara, ternyata apa yang barusan saya sebutkan itu nggak terjadi, nggak benar saudara. Walaupun kita sudah ikut Tuhan, ternyata hidup ini Anda sudah percaya Tuhan atau belum percaya Tuhan, yang kita alami itu kira-kira banyak samanya dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Bedanya apa kalau gitu ikut Tuhan? Bedanya bagaimana Anda menjalani. Bagaimana Anda bisa waktu melaluinya, Anda bisa ada penguasaan diri. Waktu melaluinya, Anda bisa ada damai sejahtera di tengah-tengah kekalutan, kekacauan. Bedanya begitu, saudara. Bedanya apa? Orang yang nggak di dalam Tuhan, nggak ada harapan. Di dalam Tuhan, ada harapan. Itu bedanya, saudara. Jadi, apa yang kita alami banyak dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan pun sama, saudara. Tapi bedanya ialah waktu kita menjalani. Coba bayangkan, saudara, Anda berdoa, belum terjadi apa-apa. Anda mengutip ayat-ayat Alkitab, Anda declare, Anda decree, masih belum terjadi apa-apa. Pernah ngalamin seperti itu? Jadi, walaupun Anda hafal ayat-ayat Alkitab, bukan berarti Tuhan akan lakukan segera right then and there. No, nggak selalu begitu, saudara. Kita berdoa, kerajaanmu datang, kehendakmu terjadi. Tapi di dalam hati kadang-kadang kita kutip ayat itu, kita mau bahwa kerajaan kita yang datang dan kehendak kita yang terjadi. Jadi kalau kita berdoa, yang diucapkan ya begitu. Karena apa? Karena kita tahu ayatnya, tapi di dalam hati kan nggak suka ya. Kalau yang terjadi itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendak saya. Kadang-kadang begitu, saudara. Tapi kehendak Tuhan itu walaupun sekarang kelihatannya nggak enak atau nggak suka buat kedagingan kita, tapi kehendaknya Tuhan itu pasti yang terbaik. Coba Anda bayangkan begini ya. Tadi saya katakan di sini, di dalam setiap ekspektasi, di dalam setiap impian, di dalam setiap harapan, di dalam setiap visi, itu di depannya, ya, itu pasti ada kendala, pasti ada rintangan. Oke, ini saya cerita contoh-contoh, saya kasih beberapa contoh dari dalam Alkitab, hanya beberapa statement aja ya. Tanah perjanjian, penuh dengan susu dan madu. Luar biasa apa enggak? Di depannya tanah perjanjian ada apa? Ada Yeriko. Wow, tantangannya begitu besar. Bagaimana dengan Abraham yang mempunyai janji dari Tuhan untuk mendapatkan anak? Anak janji. Dapat janji, impian, dream, vision, expectation, hope. Dapat, semuanya itu dapat, saudara. Wah, ada luar biasa. Tapi di depannya itu ada apa? Ada waktu untuk menunggu. Nunggunya bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, 25 tahun, saudara. Dan di depan anak janji itu, Abraham mengalami keraguan-raguan, iya. Mengalami tertawa, tapi tertawanya sinis. Waktu malaikat Tuhan datang, kamu akan punya anak, ya. Ketawanya bukan seneng, tapi ada yang pernah ketawa seperti itu? Atau mungkin ada orang yang menertawakan Anda seperti itu? Kamu punya impian seperti itu? Itu bukannya seneng sama Anda, tapi malah nyindir gitu ya. Nah, ini malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik. Ini Sarah dan Abraham ketawa. Ketawanya tuh nyindir, bukan ketawa seneng. Karena apa? Karena dapat harapan, dapat janji, tapi waktu melihat aku ini udah tua, istriku juga udah tua. Ini bagaimana ya? Jadi ada kendala lah di dalam setiap ekspektasi. Saya melihat waktu Esther seorang yatim piatu, dan dia menjadi permaisuri, menjadi ratu. Betul ya, permaisuri itu ratu ya. Ya, ratu dari raja. Tapi waktu itu orang-orang Israel mengalami tantangan, dan waktu mengalami tantangan mereka mau dibunuh, semua orang Ibrani mau dibunuh.
Esther itu mengatakan demikian. Ini dia sudah istilahnya mendapatkan, saudara, visinya sudah mendapatkan, sudah di sana, saudara. Tapi bangsanya mengalami tantangan. Itu di dalam bahasa Inggrisnya saya suka, saudara, dikatakan demikian. Bahasa Indonesianya agak kurang tepat. Bahasa Inggrisnya dikatakan, aku akan datang menghadap raja, if I perish, I perish. Kalau aku mati, aku mati. Karena apa? Nggak bisa sembarangan, mau ketemu raja itu nggak bisa sekedar, raja saya mau ketemu. Nggak bisa nyelonong tuh nggak bisa, saudara. Raja harus mengulurkan tongkat kerajaannya. Kalau tongkatnya diangkat, maka tandanya diterima, bisa hadir, saudara. Kalau enggak, orang nyelonong aja bisa hilang lehernya. Benar, saudara. Jadi Esther itu di tengah-tengah ada pengharapan, deg-degan juga, saudara. Dan bagaimana dengan nubuatan yang Anda terima? Bagaimana dengan janji Tuhan yang Anda terima? Anda baca Alkitab, Anda terima, oh ini janji Tuhan, atau ada Nabi Tuhan datang, Anda dapat nubuatan. Saudara, setelah dapat nubuatan itu Anda harus memperjuangkan, bahasa Inggrisnya wage war, memperjuangkan. Jadi nggak bisa diam-diam aja, saudara. Bahkan para rasul di dalam buku Kisah Rasul pasal 14 ayat 22, dikatakan demikian, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, menguatkan disciples, murid-murid. Jadi sudah murid, sudah pengikut Yesus, ya, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Wow, masuk kerajaan Allah, kita kerajaan Allah, tapi jalannya itu ya, kendalanya, rintangannya itu ternyata ada sengsara. Jadi ini normal. Jadi saya mau sampaikan, saya mau sekaligus melengkapi Anda semua yang ada di sini maupun Anda yang mendengarkan online, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, akan ada tantangan, akan ada masa yang sukar, akan ada hal-hal yang enak, itu sudah dinubuatkan. Yang nubuatkan siapa? Nabi siapa yang nubuatkan itu? Yang nubuatkan bukan Nabi si A, si B. Yesus sendiri mengatakan demikian. Anda baca di dalam buku Matius pasal yang ke-24. Jadi saudara, saya belajar bahwa ternyata ya, brokenness and beauty itu coexist. Kehancuran hati dan keindahan itu ada bersama-sama. Ada. Jadi kita nggak bisa memisahkan. Kalau Anda mau mendapat beauty, Anda nggak bisa pisahkan dari kehancuran hati. Orang yang nggak bisa merendahkan diri dan hancur hati dan bertobat nggak akan mengalami beauty. Are you with me? Bagaimana dengan growing up and pain? Growing up and pain itu coexist. Anda nggak bisa mau bertumbuh tanpa ada pain. Bahkan pembicara motivational speaker sekalipun, motivational speaker berarti memberikan apa? Oke, namanya aja motivational speaker. Motivational speaker itu salah satu kalimat yang sering diucapkan ialah apa? No pain, no. Oke. Mau gain? Ada pain. Come on. Jadi saya melihat di sini, demikian juga kalau kita bicara mengenai kendala atau rintangan, di setiap kita kalau mau advance, kalau kita mau maju, itu selalu ada aja rintangannya. Ada aja halangannya. Jadi saudara, obstacles do not block the path. They are the path. Rintangan atau halangan tidak menghalangi jalan. Bahkan rintangan dan halangan itu adalah jalannya. I hope you get that. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda bahwa whenever you are on your way, there is always something in your way. So what do? Face them. Face them. Amen. Jadi saya mau Anda tahu bahwa kalau Anda lagi on the way, pasti ada sesuatu yang in the way. Selalu begitu. Sesuatu yang mau menghalangi. Jadi saudara, saya belajar bahwa
ketika Tuhan mengirimkan badai ke dalam hidup kita, ketika kita mengalami kendala, rintangan, persoalan yang membuat Anda patah semangat atau kehilangan harapan dengan apa yang terjadi di Amerika sekarang ini, tahukah saudara bahwa dampaknya, imbasnya itu luas. Bukan hanya untuk Amerika, ini untuk dunia. Dan kalau saya katakan Amerika atau dunia, kalau kita bawa di dalam skala yang lebih kecil, dampaknya itu juga mempengaruhi kita loh, bisa-bisa saudara. Pengaruh secara ekonomi, secara pekerjaan, secara macam-macam. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi saudara, tapi Tuhan memberikan kita pengharapan. Karena Tuhan tetap adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah tetap Tuhan yang in charge. Dia adalah Tuhan yang peduli akan kita. Nah, saudara, ketika Tuhan mengirimkan badai atau tantangan atau rintangan di dalam hidup kita, saya belajar bahwa ternyata kadang-kadang itu waktu badai itu bertiup dalam hidup kita itu, ternyata ada sesuatu yang di dalam diri kita yang perlu dimurnikan, itu ditiup. Ditiup dari kita. Supaya tadinya kita nggak lihat ya. Tapi di dalam Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik. Betul? Walaupun nggak enak, walaupun kadang-kadang menakutkan, dan kadang-kadang mengejutkan. Karena apa? Datangnya badai itu tanpa permisi. Nanti ya, jam berapa akan ada. Enggak begitu saudara. Biarpun dengan teknologi yang ada sekarang ini, dengan radar ini dan itu, saudara, itu biarpun sudah tahu pun enggak ada yang bisa ngontrol. Amin saudara. Jadi ada kalanya waktu mengalami badai itu sesuatu ditiup dari kita. Tapi ada juga pada saat orang mengalami badai, itu ada sesuatu yang ditiup ke kita. Maksudnya apa? Buat orang lain itu sebagai sesuatu yang bencana, tapi buat Anda bisa menjadi sesuatu yang berkat. Halo? Itu sebabnya saya mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian di mana pada saat pandemi orang menjadi kreatif. Menjadi tiba-tiba bisa ada ide ini, ide itu, jual ini, jual itu, jual online, bisa wushum. Wow, bisnisnya, kok bisa begini ya? Jadi waktu ada badai, itu jadi justru ada sesuatu yang ditiup ke Anda. Anda diberkati. Oh, luar biasa. Tapi ada juga waktu mengalami badai, ada sesuatu yang ditiup melalui kita. Jadi ada yang ditiup ke kita, ya supaya kita bisa bersih, dimurnikan, karakternya diperbaiki. Nanti akan kita lihat butir-butir poin yang berikutnya. Tapi ada juga yang ditiup ke kita, tapi ada juga yang melalui kita. Karena pada saat kita berubah, pada saat kita mengalami transformasi, tanpa sadar Anda menjadi berkat buat orang lain. Anda membangun orang lain bisa naik, orang lain bisa lebih baik. Amin. Jadi Anda menghasilkan pekerjaan yang lebih baik pada saat Anda melalui badai. Oh, Jesus. Saudara, adversity is the birthplace for supernatural promotion. That's why before there is elevation, there is isolation. Bahasa Indonesianya, kesulitan adalah tempat lahirnya promosi supernatural. Kita maunya promosi supernatural, tapi kita nggak suka kesulitan. Jujur, di dalam kehidupan pasti ada kesulitan. Mau promosi? Lalui. Go through for your breakthrough. Amen? Oh, Jesus. Sometimes you have to go through to come to something.
Kesulitan adalah tempat lahirnya promosi supernatural. Itulah sebabnya sebelum ada peningkatan, ada keterasingan. Maksudnya apa? Anda rasa sendiri. Ada beda antara loneliness dengan aloneness. Ada beda antara kesepian dengan sendirian. Anda bisa sendirian tapi nggak kesepian. I hope you get this. Anda bisa, saya banyak kali saya sendirian, tapi saya nggak kesepian. Saya simpan waktu dengan Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya baca firman. Nggak tahu sudah berapa lama, sudah lewat berapa jam. God. Jadi saudara, ada beberapa poin yang kita bisa belajar dari apa yang saya katakan tadi. Anda perlu belajar berbicara kepada badai Anda. Speak into your storm. Speak into your storm. Kadang-kadang ini pengertiannya suka keliru atau salah paham ya. Tuhan, move the storm. Tuhan bilang, you say it. Halo? Barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dari sini. Kita maunya Tuhan yang berkata. Tuhan bilang, aku sudah kasih kamu kuasa, kamu yang katakan. Tuhan gak akan lakukan bagiannya apa yang Tuhan tahu kita bisa lakukan. Jangan lari, hadapi. Jangan lari, tapi hadapi. Saya belajar satu ilustrasi, ternyata begini saudara, kalau ada badai, itu sapi ya. Jadi kalau sapi kalau lihat ada badai gitu, badai datang gitu dia lari. Badainya datang, terus di tengah-tengah badai, terus jadi lama di badai. Tapi kalau kerbau itu katanya beda. Kerbau itu kalau lihat ada badai gitu ya, dia datang, dia samperin. Badainya lewat, lebih lama apa lebih cepat? Lebih cepat. Jadi jangan lari, hadapin. Jangan jadi seperti sapi. Oke. Praise the Lord. Coba kita ingat hal ini. Ya. Kita ingat ya. Setiap badai adalah sekolah. Kita dulu sekolah kan ya. Sekolah apapun kita sekolah. Makan waktu apa enggak? Bayar apa enggak? Bukan karena kita ini udah lulus dan punya gelar, bukan berarti kita enggak sekolah lagi. Kita sekolah di dalam kehidupan ini loh. Dan bayarannya, tuitionnya itu lain. Kalau dulu bayar uang sekolah, bayar uang pangkal, bayar apa lagi saudara. Kalau sekarang ini bayarnya ini waktu Anda melalui tantangan, melalui kesulitan, ada rintangan. Coba kita belajar. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa kalau kita bicara mengenai Babylon dalam konteks yang dituliskan oleh Nabi Yeremia, itu adalah sistem dunia. Jadi Babylon itu bukan yang terjadi di Timur Tengah, bukan. Yang terjadi di Amerika, sistemnya itu. Yang terjadi di dunia itu sistem keduniawian itu, Babylon. Dan kalau Yeremia mengatakan, minggu lalu saya sudah katakan, kamu bangun rumah dan diami. Kamu tanam kebun dan makan hasilnya. Cari istri, lalu bisa punya anak laki-laki, anak perempuan, carikan mantu, carikan suami atau istri buat mereka. Itu bicara long term. Jadi kalau kita berharap instant, kita maunya instant, doa juga maunya instant. Kalau saya katakan instant itu bukan hanya seperti microwave, bahkan ada orang yang berharap kalau doa sekarang minggu depan dijawab itu gitu ya.
Mungkin nggak instan-instan seperti microwave, tapi 1 minggu pun belum tentu terjadi. Dalam case ini, saudara, mereka mengalami masa pembuangan 70 tahun. Tapi di dalam masa 70 tahun itu, punyalah pengharapan. Punya pengharapan. Do something. Amin. Kalau Anda nggak mengikuti yang saya sampaikan minggu lalu, coba Anda dengarkan. Anda dengarkan di YouTube, di website kita, ya. Anda bisa dapatkan, pelajari lagi. Karena apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, itu menjadi bisa dikatakan pola dari apa yang terjadi di Amerika saat ini dan apa yang kita bisa lakukan. Dimanapun Anda berada, bukan hanya di Amerika, ya. Setiap percobaan adalah ujian. Kita sekolah ada ujian apa enggak? Kenapa Anda ujian? Supaya bisa naik kelas, naik level. Ujiannya nggak sama dengan yang dulu-dulu, pasti lebih sulit. Ya. Jadi setiap percobaan itu adalah ujian. Ujian. Di dalam hidup ini ada ujiannya. Anda mau nyetir aja mesti ujian. Ada driving license test, written test, ada driving test. Amin, saudara. Diuji supaya bisa naik kelas. Tuhan juga mau kita ini lebih dewasa, lebih baik. Amin. Nah, di dalam setiap ujian akan mendapatkan atau menghasilkan kesaksian. Waktu kita ngalamin ujian, aduh nggak enak ya, tapi setelah Anda lewatin, Anda kan bersaksi. Jadi, apa yang Anda lakukan pada saat Anda berjalan di dalam ujian itu menentukan apa yang Anda akan saksikan setelah Anda keluar dari ujian. Setiap pengalaman adalah pendidikan. Yes, itu sebabnya Alkitab banyak sekali cerita-cerita. Itu sebabnya ada orang-orang yang suka mendengarkan omongan dari orang tua. Penting bisa belajar apa yang mereka alami, supaya suksesnya mereka bisa menjadi suksesnya Anda, kegagalannya mereka jangan menjadi kegagalannya Anda. Pengalaman itu mahal. Yes? Jadi, wow, setiap pengalaman itu adalah education, pendidikan. Yes, ya. Yeah. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita-cerita. Bagaimana mereka berhasil, bagaimana mereka gagal, bagaimana mereka jatuh dalam dosa, bagaimana itu Alkitab tuliskan dengan gamblang, dengan apa adanya yang kita bisa nyambung, kita bisa relate. Yang dituliskan itu berdasarkan ilham Roh Kudus, dan kita bisa belajar. Saya kagum dengan Tuhan, dia nggak menuliskan semuanya baik, semuanya sempurna, semuanya nggak ada salahnya. Kalau ditulisnya demikian, saudara, kita bisa patah semangat, saudara. Oh, saya nggak bisa lah begitu. Saya nggak suci, saya nggak kudus, saya nggak benar, saya banyak sekali cacatnya. Tapi waktu kita lihat, ternyata orang-orang yang nggak benar, yang nggak kudus, yang nggak suci, yang banyak cacatnya, yang banyak salahnya, itu diperbaiki, dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita ada harapan. Setiap kesulitan ada kesempatan untuk berkembang. Mau berkembang? Kalau Anda latihan, apapun, saudara. Saya barusan lihat di YouTube, itu siapa ya, pemain tenis yang terkenal, wanita, namanya siapa itu ya, juara. Itu waktu mereka latihan, waduh, saudara. Kita biasanya lihatnya waktu pertandingan. Wah, enak gitu ya. Nggak lihat waktu latihannya, saudara. Waktu latihannya itu dia dipakein seperti, salah satunya nih ya, bukan the only thing, salah satunya itu pakai seperti karet gitu ya, diikat, dipegang oleh pelatihnya, dan dia harus lari, gampang nggak larinya? Oh, harus lari ke depan, lari ke samping, lari ke belakang. Wah, nanti ada rintangannya, ini dan itu semuanya. Sekali lagi,
Itu kesulitan namanya. Supaya bisa berkembang. Jadi, jangan tinggalkan badai tanpa sekolah. Maksudnya apa? Ada orang setelah melalui semuanya ini ya, kok nggak belajar gitu ya? Kok nggak nangkep sih? Itu sebabnya di Alkitab ada kalanya Tuhan pakai kata yang cukup tajam, tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk, stiff neck, stubborn. Karena udah melalui badai semua nggak belajar. Nggak mau belajar. Coba kita bukan hanya belajar dari sapi, tapi waktu kita melalui badai, itu kita belajar sekolah di situ. Yang ngerti katakan amin dong. Lagi boleh? Praise the Lord. Relax dulu. Coba tarik nafas. Ada harapan? Good. Nah, Tuhan menggunakan badai. Tuhan pakai badai. Untuk apa sih? Tuhan pakai badai itu untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dia mau menyatakan dirinya. Gimana maksudnya? Maksudnya ya, dia menunjukkan kekuatannya di dalam hidup kita. He is the God of the storm. Ya, Yesus buktikan waktu ada badai, dia bilang tenang. Maka tenang langsung. Tuhan pakai badai untuk apa? Untuk mengingatkan kita siapa yang pegang kendali. Dia menunjukkan kepada kita, who is in charge? I am in charge here. Kita nggak bisa, kita tahu Tuhan, God, you are in charge. Tuhan pakai badai untuk mendapatkan perhatian kita, karena kadang-kadang kita ini udah keenakan atau kebiasaan. Kadang-kadang bukan hanya keenakan, tapi kebiasaan. Mau berubah gampang apa enggak? Enggak gampang. Tapi supaya mendapatkan perhatian kita, salah satu contoh yang sederhana aja. Kalau bicara mengenai kita menghindari COVID, salah satunya bukan hanya vitamin atau jaga jarak atau cuci tangan atau vitamin, ya. Tapi salah satunya juga supaya kita bisa exercise, betul saudara? And jaga makan, bener? Oke, nah Anda kira-kira tahu nih saya mau kemana nih? Waktu kita ngomong jaga makan, itu istilahnya kita tahu ya, tapi kadang-kadang kita nggak perhatiin itu. Begitu kena stroke, kaget, doa, tolong doain, doain. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, ada yang sembuh, ya. Karena apa? Karena waktu semuanya baik, nggak diperhatikan. Dan ini memang nggak gampang. Saya tahu itu. Saya makan cukup sehat. Tapi nggak terlalu sehat. Kalau istri saya itu, kelinci itu kalah sehat sama istri saya makanannya. Tapi saya mau jujur sama Anda. Tapi saya jaga, sudah sebisa-bisa saya jaga. Jadi ya mungkin, ya kalau saya bilang Anda belajar dari istri saya mungkin terlalu tinggi standarnya. Belajar dari saya deh. Oh, oke. Maju lagi boleh? Oke. Memimpin kita kepada pertobatan. Jadi waktu ada badai, kita diingatkan Tuhan, dapat kita memperhatikan,
Oh ternyata kita ini udah jauh dari Tuhan. Ternyata kita ini udah mundur, udah hanyut, sudah terbawa. Bertobat. Ternyata Tuhan izinkan badai supaya apa, saudara? Supaya iman kita dimurnikan. Sudah beriman, puji Tuhan. Tapi dimurnikan lagi. Karena untuk kita maju menghadapi masa yang depan, kita nggak bisa berjalan dengan iman yang masa lalu. Kita mesti jalan dengan iman yang baru. Itu sebabnya kita perlu perhatikan firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kita. Kita berdoa itu bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan hanya sekedar agamawi. Udahlah, udah berdoa, udah. Pokoknya ya bangun pagi, udah berdoa, amin. Nah, itu artinya hanya melakukan agamawi tapi nggak ada terobosan, nggak ada relationship. Tuhan mau kita lebih baik lagi. Baca firman juga demikian. Baca firman, ya udah baca. Berapa? 5 pasal atau 1 pasal atau 5 ayat. Saudara, kadang-kadang saya baca cuma 1 ayat tapi saya renungkan. Ada kalanya saya baca bisa 30 pasal bukan ayat. 1 hari. Ya, karena saya mau tahu ceritanya semuanya, lalu saya kembali lagi satu persatu. Oh, puji Tuhan. Dan yang berikutnya Tuhan pakai badai supaya kita ini menjadi serupa dengan gambarnya Kristus. Nah, waktu kita melalui semuanya ini, itu kita dibentuk. Kita dibentuk, karakter kita dibentuk. Saya masih dibentuk. Kita masih perlu dibentuk kita supaya makin lama menjadi seperti Kristus. Dan waktu kita mengalami tantangan yang macam-macam seperti ini, saudara, tanpa sadar, aduh kita ini gimana ya? Ada kalanya kita bisa dirasanya, waduh kok rasanya down begitu. Pernah ngalamin seperti itu? Down gitu ya. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan ini. Dia mengatakan demikian, God alone knows how to humble you without humiliating you, or to exalt you without flattering you. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana merendahkan Anda tanpa mempermalukan Anda. Atau meninggikan Anda tanpa menyanjung Anda. Dan Tuhan bekerja itu dalam hidup kita. Jadi saudara, ini adalah kenyataan hidup yang kita hadapi di dalam perjalanan kita mengalami pengharapan. Tuhan mau supaya kita ini mikir. Tuhan kasih kita brain untuk apa saudara? Mikir. Saya waktu baca, saudara, saya dapat kutipan dari Albert Einstein. Einstein mengatakan demikian, the problems that exist in the world today cannot be solved by the same level of thinking that created them. Masalah yang ada di dunia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang sama dengan yang menciptakannya. Kita kalau ada problem ini ya, untuk kita bisa solve, itu nggak bisa mikir sepadan dengan problem atau tantangan yang ada pada saat itu. Kita mesti lebih lagi. Nah sekarang ini problemnya banyak orang yang nggak mau mikir. Sehingga, katakan sehingga. Oke, sehingga. Alright. Saya anjurkan kalau Anda ada kata-kata seperti ini mungkin nggak usah ditulis lah. Screenshot aja lebih cepat. Karena kalau Anda tulis, jempol Anda nggak punya mata. Screenshot aja, cekrek. Ya. Nanti ulangin lagi. Karena nulis ketinggalan. Karena waktu Anda nulis saya ngomong yang lain, hilang tuh. Nggak nangkep. Betul ya? Don't worry, saya juga suka begitu. Tuk. Apa tadi? Nah, sekarang karena ada inilah di screenshot aja.
Oke. Jadi ada orang-orang yang nggak mau mikir. Kebanyakan orang, coba perhatikan ya. Benar atau betul? Ada, belum ditanya kok udah betul. Ya paling nggak Anda bener lah, karena saya bilangnya bener atau betul ya. Kalau nggak betul ya bener ya. Oh, oke. Biasanya orang itu begitu ada problem baru mikir. Begitu ada tantangan baru mikir. Yang lebih parah lagi ada orang sudah ada problem masih nggak mau mikir. Oh God, help us. Oke. Nah, poin yang berikutnya ini, poin yang berikutnya sangat penting. Ini saya lihat waktunya kok jalannya cepat, bener ya. Oh God. Oke. Pengharapan melibatkan musim perubahan dan penyaringan. Pengharapan, Anda punya harapan, itu pasti ada apa saudara? Perubahan. You go through a season of, sebetulnya bukan hanya perubahan, tapi shifting. Something shift. Something shift. Dan penyaringan. Maksudnya apa? Di dalam dunia ini, are you still with me? Oke. Secara keadaan yang terjadi di dalam dunia ini, Anda lihat sejarah, Anda belajar dalam sejarah, itu ada pergeseran. Di dalam pergeseran itu ada perubahan. Dulu shopping online nggak populer. Sekarang populer sekali. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan bioskop-bioskop. Karena sekarang orang nggak bisa pergi ke bioskop. Orang nonton di televisi. Dan selalu ada pergeseran teknologi macam-macam saudara. Yang namanya TV yang dulu beratnya bukan main, sekarang ringan dan tipis bukan main. Ada apa ya, ada LED, ada QLED, ada OLED, ada apalagi saya nggak tahu nanti. Macam-macam. Tapi kira-kira nanti bioskop tuh akan tutup apa enggak ya? Kalau nggak ada orang yang nonton gimana ya? Nontonnya di rumah, bisa beli. Ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan game-game seperti NBA atau baseball atau apa saudara, uh, soccer, football. Karena orang mau nonton gimana nih ya? Saya nggak tahu ada perubahan. Pendidikan berubah apa enggak? Bergeser apa enggak? Sekarang online, banyak yang online. Ya, komunikasi berubah apa enggak? Komunikasi yang sekarang kita ada pun sekarang banyak orang yang sedang membicarakan jangan pakai WhatsApp nih, ini tuh bisa ketahuan loh pribadi kamu, account kamu, nanti gimana, pakai yang lain, pakai ini, pakai itu. Jadi sekarang apa yang Anda pakai di dalam cellphone Anda, yang Anda pikir secure, itu ternyata kok, is it really secure? Oke, dengan apa yang terjadi di Amerika, saya melihat ada pergeseran juga. Pergeseran di dalam apa? Di dalam strategi peperangan. Are you still with me? Di dalam strategi peperangan itu, saudara, kalau dulu ya, dulu ada misalnya 200.000 orang lawan 400.000 orang. Biasanya yang menang yang berapa saudara? Yang lebih banyak orangnya. Ya. Jadi dulu itu kalau perang begitu, banyak-banyakan orangnya. Tapi terus bergeser. Bergeser dengan ditemukan senjata-senjata military. Ya. Kemudian bergeser, ada perubahan. Bukan berarti perang itu harus pakai militer atau bom, tapi ada namanya perang dagang. Are you following me? Serius apa enggak? Bisa menggoncang dunia. Dan ada sesuatu yang shift lagi, yang bergeser lagi.
Yang bergeser apa saudara? Sekarang ini peperangannya menurut saya, bukan hanya orang, bukan hanya senjata, bukan hanya uh, perang dagang, tapi apa saudara? Pengetahuan. Perangnya itu pengetahuan. Maksudnya apa? Anda bisa punya apa, tahu-tahu bisa email saudara dihack. Informasi Anda dihack. Peperangan yang sekarang ini terjadi di satellite. Ya, Star Wars mungkin ya. Uh, itu siapa yang punya pengetahuan lebih canggih? Yang ini nggak bisa dihack. Yang ini cari, oh ada loophole-nya lagi. Bisa begini, itu knowledge. Dari mana saya tahu semuanya ini? Sebetulnya saya pernah share ini sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu kita masih bergereja di gedung yang lama di Claremont. Saya tahunya semuanya ini dari mana? Dari Alkitab. Betul apa enggak? Gideon 300 orang lawan berapa? 145.000 orang Midian. Siapa yang menang? Ternyata yang 145.000 itu dikalahkan sama yang 300. Tapi secara sejarah itu dulu kalau orang perang itu banyak-banyakan orang. Lalu senjata, lalu perang dagang, lalu yang terakhir saya sebutkan pengetahuan. Firman Tuhan mengatakan di zaman akhir, ya, di akhir zaman itu pengetahuan akan bertambah. Jadi kalau sekarang ini pengetahuan bertambah apa enggak? Coba saudara bayangkan, ini saya ada tujuannya cerita-cerita ini supaya Anda bisa ngikutin semuanya. Ada shift. Kalau Anda punya cellphone baru sekarang ya, 3 bulan lagi ada yang kurang. Sebetulnya nggak sampai 3 bulan sih. Anda dapat update ya. iOS berapa diupdate. Anda mau update apa enggak? Anda mau update apa enggak? Kalau nggak update kelamaan nggak bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Question. Waktu Anda mau update ada pertanyaan. Anda mau klik agree apa enggak? Waktu Anda mau klik sebelum Anda klik, Anda baca enggak? Tanpa Anda sadar, Anda mengizinkan data Anda dijual, dicuri orang lain. This is something serious. Oh God. Jadi saya belajar saudara, ternyata Tuhan berikan kita pengetahuan. Dan saya melihat, kalau Anda baca Alkitab, kalau tadi saya katakan Gideon 300 lawan 145.000. Tuhan itu di dalam cerita-cerita dalam Alkitab, it is not about the strong surviving. The gospel, the Bible is about the weak overcoming. Cerita-cerita di dalam Alkitab itu bukan menceritakan orang yang kuat, yang bisa survive, yang bisa bertahan. Tapi justru orang-orang yang lemah, yang bisa menang. Saya nggak tahu ya, waktu saya ucapkan seperti ini, ada pengharapan nggak dalam hidup Anda, dalam diri Anda? Kerasa apa nggak? Ternyata kalau firman Tuhan mengatakan, biar yang lemah mengatakan, aku ini kuat. Itu ternyata benar ya. Jadi kesulitan, rintangan, badai yang Anda alami itu akan membawa kita itu bukan hanya ada pergeseran, tapi ada pemurnian. Supaya daun-daun yang mati itu ditiup. Supaya yang nggak berbuah itu dibersihkan. Oh Jesus. Lalu yang kedua. Yang kedua ini menurut saya bilang tadi saya ada 2 poin ya. Yang kedua, ini sangat penting saudara. Kerjakan pengharapan Anda. Kerjakan. Jadi jangan cuma diem aja.
Minggu lalu saya konklusi dengan occupy, masih ingat? Artinya occupy itu apa? Do business, kerjakan, do. Jangan diam aja, Tuhan sudah kasihkan talenta, sudah Tuhan kasihkan keterampilan, ya. Do something. Nah, apa yang kita lakukan? Di ayat ini, saudara, ayat lanjutan daripada yang kita sudah baca tadi, Yeremia 29 ayat 12 sekarang ya. Ternyata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kalau kita hanya hafalkan ayat yang ke-11, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan kebaikan yang memberikan supaya kau bisa beruntung, damai sejahtera, prosper. Enak, jangan berhenti di situ. Karena di sini dikatakan, berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila, apabila kamu menanyakan aku, kalau aku ada waktu, kalau aku ada masalah, kalau aku ada tantangan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Itu bicara mengenai intentional. Cari. Anda kerja sungguh-sungguh apa enggak sih kalau supaya bisa dapat gaji yang baik? Atau seenaknya? Sungguh-sungguh. Waktu Anda kerja sungguh-sungguh, berharap nanti akhir tahun bisa dapat bonus. Kalau seenaknya, sama manusia aja kita nggak bisa seenaknya. Masa sama Tuhan seenaknya? Come on, be realistic. Ayat 14, aku akan. Nah ini saya cetak tebal di sini. Aku akan, berulang kali dituliskan. Aku akan. Ya. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Wow. Gimana caranya? Strateginya, mulai memperjuangkan. Perjuangkan. Melalui apa? Melalui doa. Anda bisa baca Efesus 6, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Fight it! Ada perjuangan, fight it! Tapi bukan dengan kekuatan sendiri. Peperangannya bukan jasmani, peperangannya rohani. Di sini Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 17. Anda baca di situ. Supaya kamu menjadi kuat, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, ya. Pakai. Kalau Anda mau pakai berarti ada sesuatu yang Anda tanggalkan, betul? Halo? Anda nggak bisa, di sini katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Anda kalau mau pakai pakaian, ya, yang sekarang ini ya, maksud Anda langsung pakai lagi? Enggak dong, yang ada Anda buka, betul? Supaya bisa pakai. Nah, apa yang mesti dibuka? Mungkin yang perlu ditanggalkan, kemarahan, kepahitan, komplain, gerutu, ngedumel, kurang percaya, nggak percaya, sakit hati, itu ditanggalkan. Lalu kenakan perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Karena kalau nggak bisa tahan, saudara. Bagaimana kalau hidup di zaman yang baik dibilang jahat, yang jahat dibilang baik? Is it easy? It's not easy. Bisa gemes.
Pakai ini senjatanya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Di sini bicara mengenai kebenaran, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah itu sendiri. Strateginya begitu, saudara. Jadi perjuangkan. Yang kedua, kayaknya bertentangan dengan yang tadi saya katakan. Yang tadi saya katakan jangan lari, hadapin. Betul? Kok di sini bilang lari? Karena strateginya tuh nggak selalu harus Anda hadapi. Saya belajar dari ceritanya seorang yang minggu lalu sudah saya kutip. Namanya Yusuf. Itu waktu dia dirayu oleh tante Potifar, dia nggak hadepin, dia lari. Loh. Jadi ada tantangan-tantangan yang Anda nggak perlu. Strateginya tuh lain. Suami sama istri, ya kalau lagi tegangan tinggi, hadapi. Jangan, jangan hadapi. Cool down, tunggu. Suami baru pulang kerja lagi capek. Istri habis masak, bantuin dong. Cuci-cuci. Jangan terus hadapi. No. Tinggalkan, cool down. Oh, praise the Lord. Satu lagi, beriman. Oh, Jesus. Saya belajar dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Habel, katakan Habel. Habel menyembah Tuhan dengan iman. I want you to get this. Habel menyembah Tuhan dengan iman. Habel memberikan offering dengan iman. Tapi sekarang banyak orang yang menyembah Tuhan dengan feeling. Enggak dengan iman. Saya lagi seneng nih. Saya lagi susah nih. By feeling. Feeling can deceive you. Ingat cerita daripada Yakub waktu dia menipu ayahnya Ishak, dikatakan bahwa saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya begini. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, karena Yakub menyamar seperti kakaknya, dia mau mencuri. Bahasa Inggrisnya begini, saudara. Isaac said to Jacob, please come near, that I may feel you. My son, whether you are really my son Esau or not. So Jacob went near to Isaac, his father, and he felt him. And then he said, the voice, katakan the voice, is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. Oh. I don't have time to elaborate more. Saya berdoa Anda renungkan firman Tuhan ini. Ishak berkata, kalau suara sih suaranya Yakub, tapi kalau tangannya Esau. It is the time for us right now to hear the voice of God. Jangan bergantung pada orang lain. Jangan pakai feeling. Kalau lagi
Rasa mau nyembah baru nyembah. No. Mau baca Alkitab, baca. Ada problem baru cari Tuhan. Mood-moodan. Lagi nggak in the mood nih. Melayani lagi nggak in the mood nih. Coba kalau Anda kerja lagi nggak in the mood. Kenapa kamu nggak kerja? Nggak in the mood. Let's all stand up. Tuhan Yesus, ada banyak yang saya sampaikan hari ini dan saya percaya Anda perlu mengulangi, mencerna, mengolah lagi karena Tuhan memberikan pengharapan dan expected end, pengharapan yang gak pernah mengecewakan. Walaupun ada kalanya kita melalui rintangan, halangan, Dia tetap Tuhan. Dia tetap penebus kita. Dia tetap Tuhan yang menyediakan. Dia adalah tetap Tuhan yang menjadi penasihat kita. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang peduli akan kita. Dia adalah Tuhan yang sayang kepada Anda. Dia adalah Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan Anda. Dia adalah Tuhan yang walaupun Anda di tengah-tengah badai, Dia ada bersama-sama dengan Anda. Walaupun Anda nggak mengerti apa yang Anda lalui saat ini, tapi Tuhan punya rencana yang Anda belum mengerti saat ini, tapi Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang besar buat kita semua. Dan kita semua dipersiapkan untuk rencana yang besar itu. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, biar kami mengalami Engkau. Lebih lagi, Engkau bawa kami lebih dalam, lebih mendekat. Dan saya mau mengundang saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri saudara. Anda mengalami badai, Anda mengalami tantangan, Anda goncang, Anda goyah, Anda lemah, Anda putus asa. Ini adalah saatnya Anda mendekat kepada Tuhan. Mungkin Anda sudah terima Tuhan Yesus, tapi Anda masih mengalami tantangan dan Anda perlu didoakan. Anda bisa teks nomor yang tertera di screen, nomor yang tertera di layar Anda, maka akan ada yang menelpon Anda dan mendoakan Anda. Saat ini ya Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk semua kami ya Tuhan, supaya Engkau kuatkan dan kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang punya pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Terima kasih ya Bapa. Bless your people di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.